Menjadi tua. Menurutku, semakin bertambah usia itu, semakin memberatkan. Semakin menyusahkan. Bukan malah semakin ringan. Semakin tua itu justru semakin banyak beban, semakin mengenaskan. Ulang tahun yang oleh banyak orang dirayakan dengan bahagia dan gegap gempita, malah menambah derita. Lilin yang ditiup menandakan kebahagiaan yang semakin purna. Derita yang tinggal menunggu ajal tiba. Rasanya baru kemarin aku lahir di dunia, menatap ingar-bingar kehidupan yang tak karuan bentuknya. Kemudian berlatih merangkak dan berjalan dengan kaki yang jumlahnya 2. Lalu masuk di sekolah dan belajar membaca hingga mengenali angka. Lulus serta masuk universitas hingga di wisuda. Setelah itu merasakan jatuh cinta dan dilamar seorang pria yang tidak bisa tidak untuk ku terima. Segalanya berjalan terasa begitu cepat. Kini perutku telah membesar, mengandung seorang bayi yang nantinya aku tak tahu apakah lahir dengan normal atau operasi sesar. Bayanganku melebar. Aku harus membagi kasih sayangku antara suami dan anakku dengan sabar. Mengganti popok bayi dan bangun malam hari jika anakku menangis ingin susu segar. Bayangan-bayangan seperti itu terus menghantuiku, membuatku semakin menggerutu. Usia akan terus menggerus kecantikanku. Pesona yang menempel dalam diriku sedikit demi sedikit akan layu. Tubuh yang termakan usia menjadi beku dan kaku. Mungkin juga suamiku nanti tak akan mencintaiku lagi seperti dulu. Bahkan bisa-bisa melirik wanita lain yang lebih ayu. Siapa yang tak mau berdamping dengan suamiku? Wajah tampan, pandai serta dompet penuh yang selalu mengisi saku. Bila bisa, aku lebih memilih untuk tidak terlahir. Apa hebatnya jika hanya diciptakan melalui lendir, kemudian hidup hanya untuk mondar-mandir, menjalaninya dengan penuh tipu sihir, lalu mati dan jadi bangkai yang baunya anyir. Dan dengan mudahnya terlupakan dari dalam pikir. Kau sedang melamunkan apa, sayang? Suamiku memelukku dari belakang. Aku tak menoleh dan tetap menatap jendela yang di baliknya ada pagi dengan matahari yang terang. Tidak, aku hanya berpikir aku semakin tua. Hanya kalimat itu yang keluar. Aku tak punya jawaban lain yang lebih benar. Lalu? Tidak ada lalu. Jawabku sambil tersenyum. Setidaknya sampai saat ini ia memahamiku. Tak protes atau marah jika aku menjawab pertanyaannya dengan lugu dan waku. Sebab ia tahu jika aku adalah penulis yang banyak terpengaruh oleh bacaanku dulu. Memikirkan menjadi tua kadang membuatku semalaman tetap terjaga. Berpikir aku akan menjadi mudah lupa, tak mudah mendengar jika tak ada kerasnya nada, lemah yang terus-menerus menggerus daya, hingga tak bisa apa-apa dan menyusahkan yang lainnya. Kadang pikiranku sampai pada apa artinya hidup di dunia jika hanya untuk muda, jatuh cinta, tua dan berakhir di bawah tumpukan tanah yang sesekali disekar bunga. Andai hidup ini hanya sebatas dongeng. Mungkin jika hidup ini hanya sebatas dongeng dalam cerita-cerita, aku akan memilih menjadi seorang ratu yang abadi muda dan tak termakan usia.
meski aku harus menyerahkan tumbal sebagai gantinya. Demi pangeran tampan penuh kuasa serta harta. Andai saja. Tapi, jika hidup yang nyata ini adalah sebuah dongeng, siapa yang akan mendengar atau membaca ceritanya? Bukankah dongengnya nyata? Tak pernah aku tahu dalam dongeng ada orang membaca dan mendengarkan cerita dongeng lainnya. Dalam dongeng ada dongeng lainnya. Mungkin saja ada. Hanya aku belum mengetahuinya. Namun, nyatanya hidup bukan hanya dongeng yang anak-anak dengarkan. Hidup adalah perputaran yang tiada akhiran. Aku belum memastikan apakah setelah kematian akan ada lagi kehidupan. Aku juga belum merasakan rasanya kematian. Kata kebanyakan orang, mati itu menyakitkan dan mengerikan. Walaupun itu semua tak kupedulikan. Bukankah hidup memang hanya untuk berjalan dan merasakan? Kadang juga aku ingin terus menjadi anak-anak. Tak perlu repot memikirkan masalah orang dewasa yang sering bikin dada sesak. Tanggungan biaya yang membludak atau hal-hal yang membuat segalanya terasa tak enak. Ya, akan lebih mudah bila menjadi anak-anak. Bayangan tua itu terus saja mengganggu pikiran, membunuhku secara perlahan. Aku memiliki banyak pertanyaan yang entah kepada siapa aku tujukan. Apakah orang lain juga merasakan apa yang kurasakan? Apakah mereka juga menanggung beban? Apakah mereka juga merasakan penderitaan? Apakah mereka juga punya pertanyaan sama seperti yang kupikirkan? Atau justru semua masalah mereka terpecahkan? Dan tak memiliki masalah seserius yang kupikirkan? Apakah hanya aku yang memiliki ketidakwarasan? Malam hari aku merasakan sakit yang tak terperi. Ada yang ingin keluar dari dalam perutku yang berisi. Sakitnya tidak hanya terasa di badan, namun juga menyayat hati. Mungkin aku akan mati. Atau aku akan selamat kemudian mendengar tangisan bayi. Suamiku dengan cepat membawaku ke seorang bidan. Berusaha dan berharap diriku dan anaknya terselamatkan. Ia tak membawaku ke rumah sakit, mungkin karena merasa aku sudah tak tahan, atau karena jauhnya jarak perjalanan. Aku sama sekali tak membantah dan mencegah apa yang dia lakukan. Mungkin aku seorang istri idaman. Mungkin juga aku sudah menyerah dalam kepasrahan. Setelah sampai, aku diletakkan di atas ranjang dalam sebuah ruangan. Bidan itu memberi aba-aba untukku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan. Aku juga disuruh mengerahkan segala kekuatan. Perlahan, namun terasa ada yang mengalir dari atas pipi. Yang menurut kebanyakan orang punya arti. Tapi, sekali lagi, aku tak peduli. Sebentar lagi, aku akan menjadi tua dan mati. Kalau aku sudah tak terkendali, aku ingin mengacak-ngacak seluruh ruangan ini. Bising keluar dari dalam hatiku yang sepertinya juga akan mati. Sampai tiba-tiba gelap mengisi. Suamiku sudah ada di sampingku ketika aku bangun. Saat melihatnya, tak tahu kenapa aku merasa kaget dan tertegun. Dari mataku, ada cairan yang meleleh dan perlahan mengalir turun. Perasaanku seperti hujan yang segar yang menyirami gurun. Dalam hatiku bermekaran bunga-bunga yang memberi aroma harum tiada tara. Yang indahnya menyejukkan mata, yang tak tumbuh di tempat lainnya. Yang membuat jatuh cinta bagi setiap yang memetiknya. Ketika ku tatap wajah suamiku dan ku pandang bayi mungil yang berada dalam gendongannya, aku merasa berbeda.
berbeda dari sebelumnya. Ya, aku bahagia. Aku siap menjadi tua.